kata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah membuat kami tempat ini. Kami siap untuk memuji bahkan memuliakan nama-Mu. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kita pujikan pujian dalam dan lebar. Adik-adik harus lebih semangat dari tahun yang kemarin. Adik-adik bisa ajak saudaranya adik-adik atau teman-teman atau bahkan mama papanya untuk beribadah bersama-sama. Walaupun kita ada di rumah, kita harus tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, dari masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Cepatnya masih tetap semangat ya. Kita berolahraga. Kita punya pujian anak monyet di pohon jambu.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami itu mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Kami sudah memuji bahkan memuliakan namamu. Ibadahnya kami akan menggunakan akan kebenaran firman-Mu, memberkati guru kami yang mengajar. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu, dan yang dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Selamat tahun baru kepada adik-adik semuanya, adik-adik sekolah minggu GSI Talita Kumlawang, dan selamat datang di ibadah sekolah minggu online GSI Talita Kumlawang bersama dengan Kak Wahyu. Puji Tuhan, biarlah di tahun 2021 yang baru ini kita sama-sama tetap menjadi teladan, tetap menjadi berkat untuk sesama, dan biarlah sukacita, kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera bersama-sama dengan kita semua di tahun yang baru dan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Nah, pada hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang dua hal. Apa itu? Hal yang kita pelajari pada hari ini adalah menjadi dampak yang baik dan juga menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Biarlah firman Tuhan untuk mengawali tahun ini menjadi rema di dalam kehidupan kita, sehingga di tahun ini kita sama-sama berlomba-lomba untuk menjadi berkat, menjadi dampak yang baik untuk lingkungan, dan juga berlomba-lomba menjadi saluran berkat untuk orang lain. Oke, kita akan buka ayat kita pada pagi hari ini. Silakan ditengok bersama dengan orang tua masing-masing dan membacanya bersama dengan orang tua masing-masing. Kita akan lihat di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Matius 5, ayat 13 sampai 16. Kak Wahyu akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik menyimak bersama dengan orang tua ya. Matius 5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Judulnya adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kak Wahyu akan ulangi ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di tahun yang baru ini, biarlah kita tetap semangat untuk menjadi dampak yang baik dan juga menjadi saluran berkat untuk orang-orang, untuk lingkungan di sekitar kita. Kita akan membahasnya masing-masing, satu persatu. Yang pertama, kita harus menjadi dampak yang positif. Kak, dampak itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang Kak Wahyu baca, dampak itu adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Jadi, kalau Kak Wahyu ngomong dampak positif, artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif. Seperti apa sih Kak menjadi dampak yang baik untuk orang di sekitar kita? Contohnya, kita bisa menjadi orang yang membuat orang lain merasa bahagia atau mengutamakan orang lain. Sehingga ada beberapa orang yang mengatakan, nggak enak ya kalau nggak ada si A, kayak kurang sepi banget. Nggak enak ya kalau ada si B, kayaknya kurang rame banget, nggak ada gairahnya. Nah, itu adalah menjadi dampak. Nah, pada hari ini, Kak Wahyu akan mengajarkan satu eksperimen yang menarik untuk adik-adik. Apa itu? Coba kita lihat. Ya, kita akan belajar bagaimana sih menjadi dampak yang baik itu. Nah, sekarang Kak Wahyu di sini memiliki 2 buah gelas yang berisi air. Kemudian Kak Wahyu punya garam dan juga Kak Wahyu juga punya telur. Nah, yang Kak Wahyu pergunakan di sini adalah telur yang mentah ya, bukan telur yang sudah direbus atau bahkan telur dadar, bukan. Nah, kita mau melihat bagaimana sih dampak garam
terhadap telur ini? Apakah dia akan terjadi sesuatu ketika kita masukkan ke dalam air ini? Oke, adik-adik, hal yang pertama kita perlu ketahui adalah ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam air, maka akan terjadi 3 hal, yaitu tenggelam, mengapung, atau dia akan melayang di air. Nah, kita akan melihat bagaimana apa yang bisa garam lakukan untuk telur ini. Nah, pertama kita akan melihat bagaimana dampaknya kalau misalnya telur yang mentah ini kita masukkan ke dalam air yang tanpa diberi garam. Oke, 2 air ini masih belum ada garamnya ya. Oke, Kak Wahyu akan masukkan ke dalam salah satu gelas di mana tidak ada garamnya. Di sini ya, Kak Wahyu akan coba masukkan. Apa yang terjadi? Wah, adik-adik bisa lihat kan? Ternyata telur akan tenggelam ketika dia berada di air yang tidak memiliki garam. Nah, sekarang bagaimana kalau telur ini kita masukkan ke dalam larutan garam? Oke, kita buat dulu ya. Kita masukkan 3 sendok saja garam. Tidak usah banyak-banyak, 3 sendok aja udah cukup nih. 1. Oke. 1, 2, 1 lagi. 3. Oke. Sudah kita masukkan garamnya. Kita aduk. Kita aduk dulu sampai garamnya dia menjadi larut. Tuh kan, warnanya sudah berubah. Oke. Nah, kita tahu kalau misalnya dia berada di air biasa yang tidak memiliki garam, cuma air doang, maka telur yang mentah ini dia akan tenggelam. Dan sekarang bagaimana kalau misalnya kita masukkan dia ke dalam larutan yang berisi dengan garam? Oke, sudah larut garamnya. Kita masukkan ya. Apa yang terjadi? Apakah dia tenggelam ataukah dia melakukan hal yang lain? Melakukan hal yang lain nih. Kita coba lihat ya. Ternyata dia tidak tenggelam. Sebaliknya, dia terapung di atas air. Dia melayang di atas air. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya larutan garam ini kita masukin dengan air ini ya. Sebentar, Mas Wahyu pindah dulu di gelas yang lebih tinggi. Bentar ya. Kita masukkan larutan garamnya. Banyak sekali ternyata. Masukkan telurnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita masukkan ini terlalu banyak airnya? Mas Wahyu kurangi dulu ya. Separuhnya aja. Oke. Yap. Apa yang terjadi? Tuh. Dia tidak lagi terapung atau dia tidak lagi tenggelam, tapi dia tetap melayang di tengah. Keren kan? Nah, inilah yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita harus menjadi dampak seperti garam. Kalau misalnya telur ini berada di air saja yang tidak memiliki apa-apa, cuma air doang, dia hanya tenggelam. Tapi garam bisa membuatnya terapung atau melayang di atas air. Nah, ini adalah percobaan pertama. Adik-adik bisa melakukannya di rumah. Kak, apa sih yang membuat dia terapung dan melayang? Yang membuat dia terapung dan melayang adalah perbedaan massa jenis. Apa itu massa jenis? Massa jenis adalah massa suatu benda dibagi dengan volumenya. Tadi kita sudah melihat ada air dan juga ada garam. Garam akan membuat massa jenis larutan itu menjadi lebih
menjadi berbeda dengan air. Itu sebabnya telur akan mengapung ataupun tenggelam ketika berada di air dan ketika berada di garam dan juga di air. Ini adalah percobaan pertama yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Nah, yang kedua, kita telah menjadi dampak yang positif untuk lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, kita harus bisa menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Apa maksudnya saluran berkat, Kak? Artinya, kita tidak boleh menahan kebaikan yang harusnya orang lain terima. Nah, contohnya, adik-adik bisa baca kisahnya di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-36 sampai dengan 42. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 42. Cerita tentang apakah itu? Di sini mengisahkan tentang seseorang yang bernama Tabita atau nama lainnya adalah Dorcas. Dia mau menjahitkan baju, dia mau memberikan baju-baju kain-kain yang bagus karena keahliannya hanya menjahit. Dia mau berikan kepada janda-janda yang miskin, memberikan kepada orang-orang yang terlantar sehingga mereka memiliki pakaian dan berkecukupan. Kita mau mencontoh seperti Tabita atau Dorcas ini, di mana dia mau menjadi saluran berkat. Amsal pasal 3 ayat yang ke-27 dan 28 mengatakan, kita tidak boleh menahan berkat untuk orang lain. Artinya, kita mau menjadi berkat yang kita terima dari Tuhan tidak sepenuhnya milik kita. Tetapi ada kalanya itu adalah milik orang lain. Oleh sebab itu, bukanlah alasan bagi kita untuk membagikan berkat yang kita terima kepada orang lain. Apakah ada eksperimen yang mengacu seperti itu ya, Kak ya? Kita coba lihat eksperimen berikut. Oke, kita akan melakukan percobaan kita yang kedua. Bagaimana sih caranya menjadi saluran berkat untuk orang lain sih? Oke, pada hari ini kita akan bermain lagi dengan gelas. Kak Wahyu punya 3 gelas pada hari ini. Ini ada dua-duanya sama-sama berisi air, sama-sama sama ya airnya. Kemudian Kak Wahyu juga menggunakan pewarna makanan. Di sini ada warna kuning dan di sini ada warna biru. Kalau tidak ada warna biru, warna ungu terserah. Yang penting ada 2 warna yang berbeda di masing-masing gelas. Nah, pada hari ini Kak Wahyu juga menggunakan ada kertas tisu. Kak Wahyu pakai 2 kertas tisu, 1 dan kemudian ada 2. Nah, bagaimana caranya? Oke, yang pertama kita masukkan masing-masing 1 tetes pewarna kepada tiap-tiap gelas. Pelan-pelan aja ya, 1 tetes saja. 1. Kebanyakan, gak masalah deh. 1 tetes warna kuning dan selanjutnya di sini ada warna biru. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Oke, bagilah. Oke, kebanyakan. Nah, kemudian nanti selanjutnya kita akan mengaduk supaya warnanya bisa larut ke dalam air. Kita aduk santai. Ini meskipun gelap tapi sebenarnya warnanya biru atau ungu. Kemudian di sini juga sama. Oke. Nah, selanjutnya Kak Wahyu punya kertas tisu di sini. Bisa adik-adik perhatikan. Nah, kertas tisunya silakan dilipat, kemudian diputar-putar seperti ini. Kertas tisu yang pertama, kemudian ini kertas tisu yang kedua, juga sama, diputar, diputar-putar. Oke. Nah, setelah keduanya diputar, adik-adik bisa membuat yang namanya jembatan. Dari gelas yang pertama ke gelas yang di tengah, kemudian gelas yang kedua ke gelas yang di tengah. Menggunakan masing-masing kertas tisu yang berbeda. Oke, Kak Wahyu akan celupkan seperti ini. Tara. Yang kedua. Tara. Wow, bisa dilihat kan? Warnanya akan berjalan melalui kertas tisu yang sini sampai ke bawah, dari atas ke bawah. Ini pun juga akan sama. Dia akan berjalan dari atas ke bawah. Bagaimana selanjutnya? Kita akan perhatikan pelan-pelan dan silakan ditunggu apa yang terjadi. Mungkin bisa sampai beberapa menit ke depan. Jadi, Kak Wahyu akan percepat video untuk percobaan yang kedua dan adik-adik bisa melihat apa yang akan terjadi.
Ya, adik-adik, inilah yang disebut prinsip kapilaritas. Artinya, partikel molekul-molekul air akan berjalan melalui lubang-lubang kecil yang ada di masing-masing tisu. Inilah yang menyebabkan kenapa airnya bisa naik dan kemudian dia akan turun mengisi gelas kosong yang ada di tengah-tengah. Adik-adik, di lingkungan di sekitar kita pun juga sama. Kita harus bisa menjadi saluran berkat sama seperti tisu ini yang memberikan berkatnya yang dari Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain. Ini adalah percobaan kita yang kedua. Yang tadi kita sudah melakukan percobaan bersama telur dan sekarang juga melakukan percobaan bersama dengan pewarna-pewarna makanan. Kita lihat apakah memang benar-benar dia berjalan. Wah, gelasnya sudah berisi dengan air pewarna makanan yang ada di sana, di kedua-duanya. Nah, ini adalah bagaimana kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. Puji Tuhan, kita sudah melakukan dua eksperimen yang sungguh menarik pada hari ini, pada pagi hari ini, dan kita juga sama-sama belajar. Kita mau menjadi dampak yang baik, dan kita juga mau menjadi saluran berkat yang baik untuk orang di sekitar kita. Adik-adik, biarlah di tahun yang baru ini kita berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang berdampak baik dan menjadi saluran berkat untuk orang lain. Mari kita sama-sama berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Sepanjang tahun 2020 Engkau telah menyertai kami, Engkau membimbing kami, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Banyak sekali berkat yang kami terima di tahun 2020 ya Bapak. Dan Tuhan, pada hari ini kami memulai ibadah perdana di tahun 2021. Biarlah Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Di depan akan banyak sekali hal-hal yang mungkin kami tidak tahu. Kami tidak mengerti bagaimana rencanamu dan rancanganmu di tahun 2021. Tetapi yang kami tahu adalah Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami ya Bapa. Dan biarlah di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, kami menjadi saluran berkat dan kami menjadi dampak yang baik untuk orang di sekitar kami Tuhan. Supaya mereka dapat melihat ada Yesus di dalam hati kami dan memuliakan nama-Mu yang di surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah melakukan eksperimen dan kami sudah melakukan banyak aktivitas-aktivitas pada hari ini. Biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menutup ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ada dua eksperimen yang telah kita lakukan pada hari ini. Dan silakan adik-adik bisa melakukan eksperimen ini bersama dengan orang tua di rumah masing-masing. Yang pertama, percobaan telur bisa dilakukan dengan orang tua. Silakan memilih salah satu, atau mau pilih yang telur ataupun memilih yang percobaan dengan tisu. Tuhan memberkati dan biarlah itu bisa dilakukan bersama dengan orang tua. Lalu bisa difoto dan dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.